Halo sob, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Gue Faisal dari Telset. Di video kali ini gue mau share ke kalian fitur-fitur terbaik yang bisa kalian coba, yang bisa kalian nikmatin pas punya Samsung Galaxy S22 Ultra. Penasaran apa aja? Tonton terus. Ya, Samsung Galaxy S22 Ultra ini menjadi salah satu smartphone terbaru dari Samsung di Indonesia dan menjadi HP pertama dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang resmi masuk Indonesia. Smartphone ini ada 3 varian, 12 128GB, 12 256GB, dan 12 512GB. Harga yang paling murahnya itu 17,9 jutaan dan yang paling mahalnya 20,9 jutaan. Gue sendiri udah pakai Samsung Galaxy S22 Ultra sebagai daily driver dan gue pilih yang model menengahnya 256GB. Jadi nggak murah, nggak kemahalan juga. Jadi yang menengah 18,9 jutaan. Selama gue pakai smartphone ini, gue menemukan 5 fitur utama dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang wajib kalian coba, wajib kalian manfaatkan selama pakai HP ini sebagai daily driver. Nah, yang pertama, fitur pertama dan fitur terbaik yang menurut gue ada di smartphone ini adalah prosesornya. Prosesor 4 nanometer Snapdragon 8 Gen 1. Jadi secara global memang ada 2 tipe prosesor ya, Samsung Galaxy S22 series ini. Ada Snapdragon 8 Gen 1 dan juga Exynos 2200 terbaru. Nah, untuk pertama kalinya di Indonesia dimasukin yang Snapdragon setelah sebelum-sebelumnya itu Exynos terus. Iya, nggak salah sih, karena ini memang permintaan konsumen yang pengen banget versi Snapdragon dimasukin. Kebetulan Snapdragon 8 Gen 1 kan memang versi terbaru ya. Tapi dimasukin Snapdragon ke Indonesia pas Exynos lagi bagus-bagusnya. Kenapa bagus? Kenapa menurut gua bagus? Karena dia pakai GPU dengan basisnya itu AMD RDNA. Yang bikin HP itu ya lebih OP lagi, overpower lagi buat ngegaming dan buat urusan grafis lainnya. Karena kita tahu prosesor AMD, GPU AMD Radeon tuh kayak gimana ya powerfulnya, dan itu dimasukin ke sebuah smartphone teknologinya. Nah, tapi nggak apa-apa, Snapdragon 8 Gen 1 sendiri memang menjadi salah satu prosesor terkencang untuk saat ini. Jadi Snapdragon 8 Gen 1 ini dibangun dengan arsitektur 4 nanometer dari Samsung, bukan TSMC. Dan basic arsitekturnya itu yang dipakai adalah ARM V9 yang memberikan kecepatan ataupun kinerja yang jauh lebih bagus, 20% CPU dibandingkan seri sebelumnya, dan konsumsi daya 30% lebih efisien daripada seri sebelumnya, which is Snapdragon 888 berarti ya. Nah, prosesor ini tuh punya 3 cluster Snapdragon 8 Gen 1 ini. Yang pertama adalah One Core Cortex X2 dengan kecepatan maksimalnya 3 GHz, 3-core Cortex A710 dengan kecepatan 2,5 GHz, dan 4-core Cortex A510 berjalan pada kecepatan 1,8 GHz. Nah, berdasarkan benchmark yang gua coba, jadi smartphone itu mencatatkan skor 890 ribuan poin. Itu termasuk tinggi, tapi nggak lebih tinggi dari HP Snapdragon 8 Gen 1 lainnya yang di atas 900 ribuan. Pas gua pakai, sebenarnya yang bikin skornya rendah itu bukan karena prosesornya beda gitu ya ataupun gimana, tapi menurut gua pribadi adalah karena sistem operasi One UI Android 12-nya yang bisa yang punya manajemen daya yang lebih bagus gitu, yang bisa mengatur power dari prosesor sekencang Snapdragon 8 Gen 1 agar lebih efisien lagi. Karena dari yang gue coba pakai aplikasi PCMark, jadi aplikasi PCMark ini bakal mensimulasikan beberapa skenario penggunaan buat ngetes kemampuan prosesor sesungguhnya. Jadi skornya sendiri kan 13.412 poin. Dan kelihatan di sini, nanti screenshotnya gue tayangin. Dilihat kelihatan dari grafik yang warna birunya itu kan naik turun. Dan level tertinggi itu berada pada pengujian
yang lumayan berat, kayak data manipulation, terus juga video editing, bahkan web browsing. Ada di 100%, tapi sisanya berada di rata-rata 1,6 GHz, which is yang di clock speed paling rendah ya, di cluster ketiga yang 4 core-nya. Itu memperlihatkan kalau One UI ini bikin prosesornya berjalan sesuai kebutuhan. Jadi nggak 100% di clock speed tertinggi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalaupun untuk game maupun untuk video editing ya diberikanlah performa yang paling top, 100% paling kencang. Tapi kalau untuk kegiatan yang normal-normal aja, yang seenggaknya dengan pakai clock speed rendah pun masih bisa berjalan dengan lancar, ya udah dilakukan. Dan itu yang bikin smartphone ini punya daya tahan yang bagus, karena dari pengujian PCMark juga perolahan waktunya itu mencapai 12 jam 5 menit screen on time ini dengan sisa baterai sekitar 18%. Ya itu lumayan bagus, karena gue muter video YouTube pun bisa tembus belasan jam sampai baterainya benar-benar habis. Keren kan? Nah, Snapdragon 8 Gen 1 di sini itu dipadukan dengan RAM tadi 12GB, terus storage-nya 128 sampai 512GB. Itu udah sungguh sangat powerful untuk penggunaan sehari-hari. Jadi smartphone ini nggak usah diragukan lagi untuk kemampuan dan performanya. Di awal gue mention soal GPU AMD di Exynos 2200. Tapi Snapdragon 8 Gen 1 juga punya kartu grafis yang nggak kalah mantepnya gitu, yang nggak kalah bagusnya, yaitu Adreno versi terbaru. Jadi Adreno versi terbaru di Samsung Galaxy S22 series yang beredar di Indonesia ini punya fitur yang khusus menunjang aktivitas gaming ke tingkat maksimal. Jadi Qualcomm itu ngeklaim kalau kinerjanya dari prosesor ini 30% lebih kuat dan 25% lebih hemat daripada seri sebelumnya. Khusus buat kinerja gaming bahkan tambah kenceng lagi, 60% kecepatannya, performanya untuk game dengan API Vulkan. Jadi GPU Adreno terbaru di Snapdragon 8 Gen 1 ini udah pasti menyuguhkan performa gaming kelas atas. Jadi kita bisa main game apapun, game AAA kayak CODM pasti udah maksimal, Marvel Future Revolution, PUBG Mobile yang terbaru juga grafis rata kanan udah pasti bisa dijalankan, bisa dimainkan dengan lancar di smartphone ini. Apalagi dengan adanya fitur, jadi di GPU Adreno terbaru ini, di Snapdragon 8 Gen 1 ada fitur namanya Adreno Frame Motion Engine. Jadi Samsung Galaxy S22 series, khususnya S22 Ultra, itu bisa punya frame rate, game yang ditampilin tuh frame rate-nya bisa naik sampai 2 kali lipat tanpa mengorbankan daya baterai lebih banyak. Yaitu tadi, One UI dipadukan dengan prosesor yang kenceng, udah pasti bagus sih. Performanya yang dikasih bagus, tapi daya baterainya nggak dikorbankan secara lebih besar. Jadi tetap efisien dan tetap powerful buat pemakaian sehari-hari. Fitur ketiga, Samsung Galaxy S22 Ultra ini ibaratnya kayak fusion Galaxy Note series sama Galaxy S series. Fusionnya gimana? Dari desain, bentukannya, form factornya, bahkan sampai fiturnya, S Pen, ini ngambil dari Note series. Bentukan dari S22 Ultra ini beda sendiri dengan S22 maupun S22 Plus. Form factornya ngotak, nggak rounder gitu ya, di sudut-sudutnya ini justru lebih ngotak, mirip banget kayak Note series. Terus udah embed sama S Pen di dalam bodinya. Nah, S Pen-nya sendiri nggak ngambil dari Note sih, tapi dikembangkan dari Note, jauh lebih bagus lagi daripada seri Galaxy Note 20 series, Galaxy Note 20 Ultra, sorry. Jadi Galaxy S Pen di smartphone ini tuh punya kemampuan yang lebih bagus, lebih responsif, lebih berasa nulis di kertas. Meskipun kita nulis di layar, ini kayak berasa nulis di kertas karena latensinya 70% lebih rendah daripada seri sebelumnya. Jadi lebih mantep gitu, lebih cepet S Pen-nya. Lebih apa ya, kayak nulisnya tuh kayak lebih real time gitu, kayak bener-bener kayak nulis di kertas, kayak nulis di tembok gitu ya. Apalagi udah ada bantuan AI ataupun kecerdasan buatan buat memaksimalkan fitur di S Pen. Kayak misalnya nih ya, mengubah tulisan tangan menjadi tulisan ketikan. Jadi kita tinggal kopas, kirim ke dokumen ataupun kirim ke atasan. Jadi gampang. Terus juga menggambar objek yang kurang rapih, misalnya lingkaran, nggak bulat banget, itu dirapihin sama S Pen. Keren banget.
Terus juga S Pen ini tuh punya kemampuan kayak Galaxy Note series sebelumnya adalah menjadi tombol shutter kamera. Jadi smartphone itu misalnya tinggal ditaruh di mana dengan jarak tertentu, nggak jauh banget, kita tinggal tekan tombol kecil di S Pen-nya buat ngambil foto. Jadi lebih praktis, lebih simple juga. Fitur keempat yang jadi favorit gua nih, kamera. Cakep ini kameranya sob. Spesifikasi kamera dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini memang menjadi salah satu fitur unggulan sih. Tapi emang sih secara hardware kurang lebih sama dengan seri sebelumnya ya, S21 Ultra. Tapi Samsung ngeklaim berkat prosesor terbaru, entah itu Snapdragon 8 Gen 1 ataupun Exynos 2200, punya chipset ISP yang jauh lebih baik. Makanya chipset ISP ini dipadukan dengan hardware kamera yang udah bagus gitu ya, dari sananya udah bagus, ditambah juga sama software pengolahan citra dari One UI-nya. Perpaduan ketiga hal itu ya bikin pemotretan ataupun perekaman video menghasilkan kualitas yang lebih bagus daripada seri sebelumnya. Nah, gua sendiri udah nyobain kamera ini. Jadi kamera utamanya kan 108 megapiksel dengan OIS, terus ada kamera ultra wide 12 megapiksel, kamera telefoto dengan 3 kali optical zoom, punya OIS juga, kamera periskop dengan 10 kali optical zoom, punya OIS juga, dan kamera selfie 40 megapiksel. Nah, selama gue motret pakai HP ini, di mana aja gitu ya, di jalan kayak siang, sore, malam, gue potret pokoknya. Tapi favorit gue adalah sunset, pas motret matahari terbenam tuh dapet banget pakai kamera ini, dan gue nyalain periskopnya, detail banget hasilnya sob. Hasilnya tuh minim noise, itu yang jelas, detail banget, diperbesar beberapa kali tuh kita objeknya masih bisa dinikmatin. Warnanya juga bagus, kaya, dan natural. Jadi kita mau pakai opsi yang ultra wide, yang ultra lebar, terus kamera utama bahkan sudah diperbesar sampai 10 kali, hasilnya tetap bagus. Nah, yang menarik ada fitur 100 kali zoom. Kalau dulu sih disebutnya space zoom ya. Nah, 100 kali zoom ini peningkatannya bagus banget. Memang perbesarannya digital, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan bagus lah. Buat ngintip-ngintip doang masih bagus gitu hasilnya ya. Dibandingin sama seri sebelumnya yang diperbesar 100 kali malah justru pecah. Kalau smartphone ini diperbesar 100 kali, gambarnya tetap bisa kelihatan dengan cukup jelas. Karena ada pemrosesan AI di sini, jadi pas kita motret gambar di zoom yang jauh, dia bakal muter dulu nih loading untuk memperbaiki gambarnya, memperjelasnya, meningkatkan warnanya. Jadi cakep banget hasilnya. Fitur kelima alias fitur terakhir, sebenarnya banyak sih fiturnya Samsung Galaxy S22 series ini. Cuman gue rangkum jadi 5 aja fitur terbaiknya, dan layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate adaptif adalah fitur terbaik di smartphone ini. Layarnya 6,8 inci, resolusinya 3K alias QHD+, refresh rate-nya dari 1 Hz sampai 120 Hz. Adaptif. Kebayang kalau misalnya refresh rate-nya nggak adaptif, jadi kayak smartphone menengah pada umumnya gitu ya, 120 Hz, 90, 60. Nah, kita misalnya pilih yang 120 Hz, dengan baterai cuma 5000, layarnya udah gede pula, kebayang nih baterai boncos. Bocor pasti baterainya kalau di set 120 Hz terus. Makanya sistem refresh rate adaptif ini menjadi solusi biar baterai lebih efisien, lebih tahan lama gitu. Makanya sebagaimana gua tes juga, baterainya bisa tahan sampai belasan jam. Jadi refresh rate adaptif ini bakal menyesuaikan kecepatan refresh layar sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya medsos cukup nih cuma 48 Hz atau 60 Hz maksimal, ya sudah di set di situ. Karena scrolling pun ya ngapain cepet-cepet, kan kita pengen menikmati konten yang ada ya nggak sih? Kalau misalnya kita main game butuh 120 Hz dan mumpung gamenya pun mendukung, ya kita atur di game booster game tersebut, terus maksimalkan FPS-nya. Otomatis layar bakal menampilkan game tersebut di 120 Hz. Jadinya segala skenario yang kita jalani di smartphone ini ya ditampilkan di refresh rate yang berbeda-beda, biar daya baterainya nggak bocor-bocor banget, dan kita juga bisa menikmati smartphone ini di waktu yang lebih panjang. Well, itu dia 5 fitur terbaik yang gua temukan. Sebenarnya banyak banget fiturnya sih dari smartphone ini ya.
kayak misalnya speaker stereo, terus juga ada fitur buat ngehapus objek, kayak Google Pixel 6 tuh, kayak gitu. Terus juga ada sidebar buat ngakses menu secara cepet. Banyak sih, terus juga ada One UI, ada Game Booster. Di One UI itu ada banyak fiturnya, ada Game Booster, Game Plugins. Banyak banget fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy S22 Ultra, cuman gue rangkum 5 aja fitur terbaik yang gue temukan, yang gue rasakan manfaatnya sekali selama pakai S22 Ultra. So, gitu aja penjelasan gue soal fitur-fitur dari smartphone ini, smartphone terbaru Samsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan gue Faisal, nuhun sob.